Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karma bail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita akan membacakan kitab Qurratul Uyun halaman 24, babnya mayutlabu fil walimah, segala sesuatu yang dianjurkan dalam mengadakan acara walimah pengantin. Nah, ilmu yang kita baca jadi ilmu yang manfaat dan barokah fidin wa dunya wal akhirah, diiringi dengan ridhonya Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, menjadi batu loncatan kita, diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dan kita semua bisa mengamalkan ilmu yang ada di kitab ini. Al-hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholeh bikai nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala kulli niyati mu'alif hadal kitab ana khususan Syekh Ahmad bin Asmu bin Syekh Abi Muhammad Maulana Natihami Kunusi Idrisi Syekh Ahmad Ibnu Yamun Bijain Abil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ul lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma asyara ila ma yutlabu fil walimati biqaulihi. Kemudian musannif mengisyaratkan sebuah keterangan yang menjelaskan tentang hal-hal yang dianjurkan di dalam proses acara walimah, resepsi, apa istilahnya itu, pesta ya, pesta pengantin, selamatan pengantin. Biqaulihi, dengan ucapannya musannif, wal yuliman sohi walau bisyatin kama atanaklan anir ruwati. Wahai sahabat-sahabatku, buatlah walimah meskipun hanya 1 ekor kambing yang kau sembelih, sebagaimana diriwayatkan beberapa hadis dari beberapa rawi. Akhbaro, memberitahu Kiai Musannif rahimahullah ta'ala, inna walimatal ursi matlubatun, sesungguhnya mengadakan walimah pengantin salamatan untuk kedua mempelai, kedua suami istri, pasutri, itu sangat dianjurkan di dalam syariat Islam. Wahal ala sabilil wujub awil istihbab, apakah acara walimah pengantin itu hukumnya wajib apa hukumnya sunat? Qaulani, ada 2 pendapat ulama. Ada ulama yang berpendapat orang sehabis akad nikah, akdun nikah secara halal, secara sah syariat, disaksikan oleh minimal 2 saksi laki-laki dan diakad oleh 1 wali, tanpa kehadiran mempelai perempuan pun cukup. Pas akad ini dianjurkan, disunatkan mengadakan walimah pengantin, atau yang kita kenal dengan walimatul ursi, selamatan untuk pengantin. Selamatan itu banyak, walimah itu banyak. Ada walimatul maut, selamatan untuk kematian, yang kita kenal dengan sebutan tahlilan. Ada walimatul khitan,
selamatan untuk anak yang baru dihitan, yang baru disunat kelaminnya. Ada walimatul wiladah, ada selamatan karena lahiran yang kita kenang dengan sebutan bancaan atau perayaan ulang tahun. Ada walimatul akikoh, selamatan untuk bayi yang baru lahir usia 7 hari, kemudian disembelihkan 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing untuk bayi perempuan. Itu disebut walimatul akikoh. Ada walimah namanya walimah li khotmil Quran, karena habis menghatamkan Quran sunat mengadakan acara walimah. Sedang hukum mengadakan acara walimah untuk pengantin itu gimana? Ada ulama yang berpendapat wajib ngadain acaranya, ada ulama yang berpendapat sunat. Kalau wajib berarti harus dilakukan, kalau tidak dilakukan dosa. Kalau sunat berarti cuma sebatas anjuran, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Kayak gitu. Itu bedanya. Terus waktu pelaksanaan walimatul ursi, walimah pengantin untuk kedua mempelai pengantin baru, itu kapan yang sangat afdol, yang sangat disunatkan? Wa yustahabbu kaunuha ba'dal bina. Waktu yang paling tepat, yang paling baik orang selamatan pengantin itu setelah melakukan hubungan intim, bukan hanya sesudah akad nikah. Nah, setelah akad nikah suruh segera melakukan hubungan intim. Kalau yang perempuan tidak lampu merah, nah, masih lampu hijau. Kalau istihadah gimana? Istihadah itu lampu kuning. Istihadah. Kalau lampu merah itu berarti wajib berhenti, wajib stop. Kalau lampu hijau berarti tidak tidak haid. Itu boleh langsung. Setelah diterobos, setelah disetubuhi baru diselamati, yang disebut dengan walimatul ursi. Berarti ya. Inti dari semua walimatul ursi, kalau kita baca kitab mana saja itu adalah to'am, makanannya. Inti dari semua selamatan walimatul ursi itu adalah to'amu, makanannya. Makanan yang dihidangkan untuk tamu-tamu yang hadir. Mulai hadir acara pagi yang ada rebananya, ada terbangannya, ada banjarinya, ada isyarinya, atau ada maulidnya, ada sholawatannya, ada ya Nabi salam alaikanya, sampai malam hari jam 12 malam. Yang diistilahkan istilah melean, bowo, ya. Ngadiri acara kondangan itu walimah, termasuk walimah. Jadi jangan sampai salah paham. Kalau adat kita istilah walimah itu seolah-olah khusus yang hadir pagi, yang ada acara akad nikahnya, yang ada acara ya Nabi salam alaikanya, yang ada acara marhabanannya. Itu pahamnya kita kalau bilang walimatul ursi seolah-olah kan identik di acara di acara pas pelaksanaan akad nikah. Bukan hanya itu. Termasuk walimah mulai hari mulai akad nikah pagi sampai malam hari itu namanya walimah. Nyelameti pengantin baru. Itu di rumah yang perempuan, di rumah yang laki-laki itu disebut walimatul ursi juga. Biasanya diistilahkan apa kalau di rumah laki-laki? Apa istilah Jawanya? Kalau di rumah laki-laki? Yang ada marhabannya itu. Apa diselamati itu loh, yang ada ya nabinya. Habis acara kelar, hari berikutnya acara di rumah laki-laki, istilahnya apa? Nah, serakalan itu. Jadi intinya itu juga termasuk walimah. Jadi ada orang yang mengadakan walimatul ursi itu cuma sehari, ada orang yang mengadakan walimatul ursi itu 2 hari, ada. Sehari di rumah mempelai wanita, sehari di rumah mempelai laki-laki. Itu termasuk walimatul ursi semua. Sebelum saya menerangkan agak jauh, saya luruskan ini dulu. Banyak orang yang salah paham, dikira kata-kata menghadiri walimatul ursi hanya yang ada acara rebananya, ada acara marhabannya, yang pagi hari pas akad nikah. Kita bowo, kita kondangan, kita melean, meskipun datangnya habis asar, habis maghrib, habis isya, itu namanya hadir acara walimatul ursi. Intinya makannya, bukan sholawatannya.
Bukan ada acara pidatonya atau ada acara orkesnya, itu bukan itu walimatul ursi. Intinya makanannya, makannya itu. Jadi saya ulangi lagi, waktu pelaksanaan acara walimah yang paling tepat, yang paling baik itu adalah sesudah disetubui. Arti yang enak bagi yang jombloan itu pagi hari pagi akad nikah. Nah, pagi akad nikah, habis duhur langsung garap sawah. Nah, kan setelah itu diselamati, habis asarnya dipajang, di kuade, di pelaminan sampai malam hari. Itu masuk kategori menjalankan sunnah Rasul ini. Adanya acara walimah sesudah ba'dal bina, setelah disetubui. Berarti jangan nunggu malam hari. Akadnya Jumat, setubuhnya malam Sabtu, jangan. Kesuwen ya. Suwen le. Langsung pelorotin gitu. Langsung perkaos. Wa yahsulul mustahab bima qadara alaih. Wa yahsulul mustahab bima qadara alaih. Orang dianggap mendapatkan kesunatan ngadain acara walimatul ursi, kedua mempelai pengantin baru dianggap hasil pahala walimatul ursi dengan sekadarnya, dengan makanan semampunya, meskipun hanya 1 piring nasi. Niatannya ngadain acara walimah cukup, meskipun yang diundang cuma 10 orang, dengan saksi-saksinya, dengan Pak Mudennya, dengan sesama pengantinnya, itu cukup. Namanya walimah, dengan keluarganya sendiri cuma 10 orang. Jadi syariat tidak memaksa orang ngadain acara walimah itu harus ngundang orang 100, enggak. Bima qadara alaih, dengan semampunya. Meskipun hanya 10 piring, 10 bungkus nasi, tidak apa-apa. Malam yakun sarofan au mubahatan, selagi tidak berlebih-lebihan ngadain acaranya, dan tidak berbangga-banggahan, tidak angga-anggaan, tidak menyombongkan diri, bagus-bagusan kuade, bagus-bagusan pakaian pengantin. Nah, selagi tidak ada kayak gitunya. Kalau sampai tujuan inti dari walimah itu ya berfoya-foya, ekstravagan, bagus-bagusan pakaian riasnya, ya, itu bisa haram, termasuk kemungkaran. Ya, tujuannya tidak benar. Tujuan dari semua acara walimatul ursi adalah nyelameti pengantin. Walimatul ursi itu yang bagus gimana? Minimal yang pernah dikerjakan oleh Nabi, wa aqallu dzalika syatun. Serendah-rendahnya atau serendah-rendahnya kesempurnaan. Orang paling berfoya-foya, orang yang paling bermegah-megah dengan acara walimah, serendah-rendahnya derajat merayakan itu gimana? Ketika menyembelih 1 kambing. 1 kambing. Kalau Kanjeng Nabi habis akad nikah dengan istrinya, disetubui, baru diselamati, beliau menyembelih 1 kambing. Karena apa kok minim 1 kambing dikatakan serendah-rendahnya kesempurnaan? Lima fi sahihil Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu qala ma aulaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nisaihi ma aulama ala Zainab aulama bisyatin. Nabi tidak mengadakan acara walimah, tidak pernah mengadakan acara walimah terhadap semua istri-istri yang dinikahi Nabi, tidak sama kayak yang pernah Nabi lakukan terhadap istrinya yang bernama Siti Zainab. Beliau mengadakan acara walimatul ursi setelah menikahi Siti Zainab, wanita janda yang bernama Siti Zainab, karena sebelumnya nikah dengan Zaid bin Harisah. Sebelum jadi istrinya Nabi Muhammad SAW, Zainab ini jadi istrinya Zaid bin Harisah, yang kisahnya disebut di surat Baroah atau surat Taubat. Ini pengantin tidak patut, karena Zainab tidak mencintai Zaid, hanya disuruh ceraikan oleh Allah. Zaid kemudian setelah diceraikan, setelah melakukan iddah cerai, iddah talak dari Zaid bin Harisah,
Zainab dinikahi Rasulullah SAW. Dengan acara walimatul ursi menyembelih syatun, satu kambing. Makanya istilah sate itu aslinya ya kambing. Kenapa kok ada istilah sate? Sate itu dari bahasa Arab satun, satin. Satin itu artinya wedhus kambing. Jadi sate yang benar itu bukan sate-sate ayam, bukan sate unta, sate tahu. Yang benar sate kambing. Karena bahasanya sate, sate dari bahasa Arab satin. Satin itu artinya kambing. Sate yang benar itu kambing, bukan sate unta, sate ayam. Itu istilah yang disusun oleh Wali Songo untuk masyarakat Jawa, untuk mengenang bahasa Arab sate. Karena kalau kambing, kalau sapi nggak bisa disate, daging yang bisa disate itu ya kambing, daging kambing, domba. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Ada riwayat lain juga diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini abahnya Imam Malik. Imam Malik itu siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris As-Syafi'i berguru kepada Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki. Imam Malik bin Anas ini anaknya sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini sering menyaksikan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya anaknya Anas bin Malik jadi ulama hadis besar yang kemudian bisa menyusun kitab hadis yang bernama kitab Muwatta. Al-Muwatta ini karangan Imam Malik bin Anas karena anaknya sahabat. Sahabat Anas bin Malik ini termasuk di antara sahabat yang didoakan langsung oleh lesan mulia Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik lahu fi umrihi wa fi rizkihi wa fi naslihi. Ya Allah, berkahi Anas bin Malik rizkinya, berkahi Anas bin Malik umurnya, berkahi Anas bin Malik anak cucunya. Wa fi riwayatin Anas bin Malik itu wafat di usia 120, ada yang berpendapat 140, ada pula yang berpendapat 160 tahun. Anas bin Malik panjang umur gara-gara didoakan oleh lesan mulia Rasulullah SAW. Anaknya sahabat Anas bin Malik ini jumlahnya 99, wa fi riwayatin. Dan semua 99 anaknya jadi ulama besar, hafizul Quran, hafal Qurannya, alim, wawasannya luas. Dan semuanya kaya raya. Gara-gara didoakan oleh Nabi Muhammad barokah rizkinya. Itu orang barokah rizkinya pasti kaya, pasti cukup buat apa saja. Barokah umurnya panjang umur, barokah rizkinya diberi kekayaan luar biasa. Barokah anak cucunya, anaknya dialimkan semua oleh Allah, dijadikan ulama-ulama besar. Di antaranya Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i. Rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bibarakatihima fid-dharaini amin. Kita mudah-mudahan dapat barokahnya Imam Syafi'i, Imam Malik dan sahabat Anas bin Malik. Amin. Kita lanjut riwayat hadis berikutnya. Riwayat pertama, sahabat Anas bin Malik meriwayatkan Nabi kalau ngadain acara walimah untuk salah satu istrinya yang bernama Siti Zainab adalah dengan menyembelih satu kambing. Riwayat berikutnya, Inna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bihi atharu sufratin. Fa sa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Diriwayatkan katanya Anas bin Malik, dulu ada namanya sahabat, nama sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini ketika sowan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba di pakaian atau gamis yang dipakai oleh Abdurrahman bin Auf ini ada bekas-bekas kuning. Bekas-bekas kuning. Ditanyai oleh Rasulullah, fasa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hei Abdurrahman bin Auf, ini bekasnya apa kok kuning-kuning ini? Kayak bau-bau sperma." Apa kuning-kuning ini? Abdurrahman bin Auf ditanyai oleh Rasulullah SAW. Dia gugup karena yang nanyai orang yang karismatik, orang yang berwibawa. Akhirnya dia tidak bisa bohong. Nggih Kanjeng Nabi,
saya kemarin menikahi wanita Ansor. Ini sisa-sisanya, sisa-sisa sperma yang malaikat di gamisku. Akhirnya ditanyai sama Rasulullah. Qala kam sikta ilaiha. Berapa engkau kasih mas kawin untuk istrimu itu? Istrimu dari wanita Ansor itu. Wahai Abdurrahman bin Auf. Qala zinatun nawatin min dhahab. Hanya 1 gram emas Kanjeng Nabi. Hanya segram emas mas kawinnya. Oh gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulim walau bisyatin. Kamu sudah buat walimah? Belum Nabi. Aulim walau bisyatin. Buatlah walimah meskipun hanya nyembelih 1 ekor kambing. Mas kawin sudah kamu penuhi 1 gram emas. Tolong buat walimah. Selamati pengantinmu. Biar akhlaknya istrimu bagus. Itu tujuan acara walimah itu nyelamati pengantin wanita khususnya. Wa ilam yakdir ala syad famuddaini min syair. Wahai Abdurrahman bin Auf, katanya Rasulullah SAW, kalau kamu tidak sanggup nyembelih 1 ekor kambing, kamu tidak punya duit, tidak punya uang, tolong selamati pengantinmu, acara nikahanmu selamati dengan 2 mud dari biji gandum. 1 mud itu katanya ulama 7 on. Kali 2 mud, 7 on kali 2. 7 on itu ya perkiraan 3/4, nah sampai sekilo. Nah sampai sekilo. Jadi kalau 2 mud 1,5 kilo gandum. Kalau bahasa sekarang, kalau bahasa kita ya 1,5 kilo beras. Atau kita genapin 2 kilo beras. Kalau ente tidak bisa nyembelih 1 ekor kambing, cukup kamu selamati 2 kilo beras, 2 kilo gandum. Cukup. Hanya mengundang 10 orang, 20 orang terserah. 15 orang terserah. Jangan sampai tidak diselamati, katanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa huwa aqallu ma aulama bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di azwaji. 2 mud gandum atau 1,5 kilo gandum, 1,5 kilo beras, itu paling sedikitnya, paling minimalnya Kanjeng Nabi kalau ngadain acara walimah pengantin untuk semua istrinya. Tapi seringnya Nabi itu nyembelih 1 kambing. Kalau Nabi tidak punya, Nabi nyontoin umatnya. Hanya cukup 10 piring nasi. Biasanya 1,5 kilo itu berapa talam ya? Berapa nampan ya? Anggap 2 nampan lah ya. 2 talam lah. 3 talam terlalu nipis mungkin nasinya ya. Itu meskipun hanya 2 talam nasi. Jangan sampai tidak diselamati. Wa fi sahih al-Bukhari an Sofiyah binti Shina. Qalat aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisaihi bimuddaini min syairin wa aulama sallallahu alaihi wasallam ala Sofiyah binti Huyayyin bihaisin wa wasamin wa tamar wal aqad. Menurut riwayat Imam Bukhari dari Sofiyah binti Shina. Sofiyah binti Shina ini ya anaknya tokoh Bani Mustalik yang dikenal dalam sejarah Sofiyah binti Huyayyin. Dulu Bani Mustalik pernah ditaklukkan oleh para sahabat, oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tokoh Bani Mustalik ini masuk Islam. Punya anak perempuan namanya Sofiyah. Ini wanita janda ya. Ini jadikan, direbut oleh sahabat dijadikan budak. Karena dia anaknya tokoh, akhirnya sahabat menyarankan agar Sofiyah ini dikasihkan Rasulullah. Sofiyah ini dikasihkan Rasulullah. Sofiyah ini sangat cantik. Kemudian namanya diganti Siti Juwairiyah, yang asalnya Sofiyah binti Huyayyin. Ketika Nabi menikahi sebagian istrinya, Nabi itu kadang nyembelih 1 ekor kambing, kadang hanya diselamati, hanya diwalimai 2 mud biji gandum. Ketika Nabi nikahi Sofiyah binti Huyayyin, beliau nyelamatinya pakai hais. Hais ini istilah orang Arab, acara selamatan, acara makan-makan yang di dalam itu menyediakan minyak samin, minyak kambing, dan ada kurmanya, dan ada keju, ada susu onta atau susu sapi atau susu kambing.
Di situ ada minyak samin, ada susu, ada kurma, itu namanya hais. Jadi Nabi menyelamati kayak gitu, nyelamati pengantinnya. As-samin wa tamar kata kaul aqati al-hais ila annahu lam yakhtalit. Hanya saja keju, minyak samin, susu, minyak samin, dan kurma tidak dicampur jadi satu, dipisah sendiri-sendiri. Ibaratkan ya samin, nasi samin sendiri, susunya sendiri, kurmanya sendiri. Ya tidak digabung, tidak digulek jadi satu. Kalau digulek jadi satu, akhirnya jadi jenang harisa. Bubur harisa kalau sekarang. Bubur harisa itu kalau di kitab Ihya Ulumuddin, khasiatnya adalah memperkuat jima. Itu pernah Nabi Muhammad SAW kalau di kitab Ihya ini saya baca kitabnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Nabi ini minta jamu kuat kepada Allah, minta petunjuk apa kira-kira. Kemudian dapat isyarat suruh bikin jenang harisa. Jenang harisa ini campuran daging kambing, yang jelas mengandung minyak samin, susu, kurma, dicampur jadi satu. Campur gandum ya, campur gandum atau beras kalau sekarang ya, itu bisanya nanti, atau ketan ya, itu nanti bisa jadi bubur harisa. Itu khasiatnya memperkuat jima. Kalau di Gresik terkenal jenang harisa itu mahal, satu porsinya itu 20.000, ada yang 50.000 yang harisa. Yang bikin sendiri intinya itu jangan sampai ada lupa daging kambingnya, minyak saminnya itu, jangan sampai ada lupa susu, jangan sampai lupa kurma. Mau ditambahi ya versi khas makanan kamu sendiri, ditambahi madu atau apa terserah. Yang penting jangan sampai melepaskan ini, apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jenang harisa, nanti nonton di YouTube, ketik jenang harisa, cara buatnya gimana. Itu beda-beda orang cara buat. Intinya tidak lepas dari itu. Daging kambing, kurma, sama susu. Susu kambing, susu sapi, susu unta. Salah satunya tinggal milih. Lanjut. Wa fi sahihil Bukhari an Anas radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Sahih Bukhari juga riwayat hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal Khaybar wal Madinah salasan yabni alai bi Sofiyah binti Huyayin. Nabi pernah bermukim di tanah perbatasan antara tanah Khaybar dan tanah Madinah selama 3 malam atau 3 hari. Beliau menyetubui Sofiyah binti Huyayin atau Siti Juwairiyah, putri dari tokoh besar Bani Mustalik yang masuk Islam. Fada'autul muslimina ila walimatihi. Lantas Nabi memanggil umat Islam, memanggil umatnya untuk hadir ke acara walimahnya Nabi, walimah pengantinnya Nabi setelah menikahi Sofiyah binti Huyayin. Jelas awalnya Sofiyah ini tidak dipegang Rasulullah, dipegang sahabat yang lain. Karena dia cantik akhirnya jadikan budaknya. Hanya ada yang laporan akhirnya, karena ini anaknya tokoh bukan anaknya rakyat jelata. Ini mempunyai darah daging tokoh besar, akhirnya dinikahi oleh Nabi. Diambil Nabi. Juga diambil sahabatnya. Famakana min khubzin walalahmin. Di dalam acara walimah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Sofiyah binti Huyayin atau Siti Juwairiyah tidak dijumpai roti dan tidak pula dijumpai daging. Amara bil into fa'alqa fiha minat tamr wal aqati wassamir. Di dalam acara walimahnya Sofiyah binti Huyayin tidak dijumpai roti yang terbuat dari biji gandum dan tidak dijumpai daging. Nabi hanya memerintahkan sahabat agar mengambil tikar panjang kayak terpal gitu, lalu ditaburi kurma dan ditaburi diisi keju, susu, dikasih susu kayak makan barang gitu, kayak gini tikar buat kita. Ada kurma, ada susu, dan ada minyak samin. Ada samin.
Samin itu kayak yang jelas ada perekatnya, ada campur beras kayak nasi samin gitu loh. Nah, kalau sekarang ya nasi samin lah. Nasi saminnya ada kejunya dan ada susunya dan ada kurmanya. Acara selamatannya cuma segitu. Tidak ada dagingnya, tidak ada. Dan tidak ada roti, tidak ada. Ini perlu kita tiru. Niat niru Kanjeng Nabi, insya Allah barokah acara selamatannya. Faqala al-muslimun, ketika mereka para sahabat Nabi diundang ke acara walimahnya Sofia binti Huyaiyin, para sahabat yang laki-laki ini saling berbincang-bincang, saling bisik-bisik. Sofia ini dijadikan budaknya Rasulullah SAW apa dijadikan istrinya? Ini acara apa ini? Sofia ini kan budak ini, karena menjara dari anaknya tokoh Bani Mustalik. Ini Sofia binti Huyaiyin ini dijadikan budaknya Rasulullah. Kalau budak yang jelas setelah merdeka bisa kita nikahi. Saya yang cantik ini. Kalau sudah jadi Ummul Mukminin, jadi istrinya Rasulullah, yang jelas jadi Ummul Mukminin, ibunya umat Islam. Ketika sudah jadi Ummul Mukminin, haram umatnya menikahi istri Nabi setelah Nabi meninggal dunia. Umatnya haram menikahi istri gurunya. Itu bahasa sekarangnya gitu. Itu syariatnya Allah khusus untuk Nabi Muhammad. Jadi diajari adab oleh Allah biar tidak ngelama ke Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi gurunya umat. Jadi tidak boleh istri yang ditinggalkan wafat oleh Nabi dinikahi. Kayak Siti Aisyah, tidak boleh kita nikah. Harus, karena menjadi Ummul Mukminin, ibunya umat Islam. Sahabat berbincang-bincang, bisik-bisik. Apa yang diperbincangkan? Ihda ummahatil mukminin au mimma malakat yaminu. Ini Sofia, ini Siti Juwairiyah ini dijadikan Ummul Mukminin, istrinya Nabi, apa hanya sebatas budaknya ini. Faqalu, sahabat-sahabat yang lain jawab, in hajaba fahiya min ummahatil mukminin wa illam yahjubha fahiya mimma malakat yaminu. Kita lihat nanti, kalau Nabi ternyata menghijabi Siti Sofia, menghijabi Siti Juwairiyah dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, berarti dia istrinya Nabi, berarti dia ibu kita. Nah, boleh kita nikahi, haram kita nikahi. Tapi kalau Nabi tidak menghijabinya, Nabi biarkan aurat selain pusar dan lutut terbuka, tidak pakai jilbab, tidak dihijabi oleh Nabi, berarti dia adalah budaknya. Kalau budak setelah merdeka bisa kita nikahi. Itu sahabat berbincang-bincang ini. Setelah itu, falam martahala. Lanjut ceritanya, bahas tentang Siti Sofia. Falam martahala wa talaha khalfahu wa madal hijab bainaha wa bainan nas. Ketika Nabi berpergian, Nabi safar mengadakan perjalanan, beliau mengajak Siti Sofia binti Huyaiyin, beliau mengajak Siti Juwairiyah, dan Siti Juwairiyah ditaruh di belakang Rasulullah SAW. Nabi memanjangkan hijab penghalang antara Sofia dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dihijabi oleh Nabi. Dari situ sahabat sudah membaca, berarti dia jadi istrinya Nabi. Oleh karena itu diwalimai, berarti sudah diakad nikah. Ya, gitu. Kemudian namanya dari Sofia diganti Siti Juwairiyah. Itu menurut riwayatnya. Nah, kenapa sahabat kok rebutan? Karena cantik. Ini anaknya tokoh lagi. Itu ada yang nyarankan memang jangan diambil sahabat itu. Ini sepantasnya Nabi yang berhak ini. Karena anaknya tokoh, anaknya bangsawan ini. Kayak dulu di zaman Sunan Kudus. Sunan Kudus habis menaklukkan Ratu Poncowati. Katanya guru saya, memandang Sunan Kudus ini ada darah bangsawannya. Setelah Ratu Poncowati dimasukkan Islam, akhirnya Raja Poncowati
Ini dihadiahi putrinya Sunan Kudus, dinikahkan dengan Ratu Poncowati, biar nanti terlahir ulama-ulama orang-orang besar, karena ini darah bangsawan. Ini ulama-ulama Kudus, kiai-kiai Kudus banyak dari keturunan ini, Ratu Poncowati, termasuk Kiai Arwani. Nah, kayak gitu. Itu dilihat darahnya, sama kayak apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sofia ini ada darah bangsawan, tidak boleh dinikahi orang-orang sekarepan. Ini harus dinikahkan dengan tokoh juga. Ini anaknya Sunan Kudus dinikahkan dengan tokoh Kudus. Pada waktu itu akhirnya kerajaan Kudus diserahkan kepada Sunan Kudus, yang kemudian dijadikan masjid. Jadilah Masjid Menara Kudus itu. Kayak gitu hasilnya sejarah. Kalau saya menilai kayak gitu. Tapi yang terakhir yang saya sampaikan, yang ada di kitab-kitab fikih, kitab Hasyiatul Baijuri, kitab I'anatul Thalibin, kitab Hasyiatul Jamal, dan kitab-kitab yang lain, Fathul Qorib, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, itu semuanya rata-rata menjelaskan acara walimatul ursi, selamatan walimatul ursi, itu sunatnya semua bumbu masakan itu sunatnya manis, sunatnya legi, meskipun kemanisan, meskipun kelegen, kemanisan tidak apa-apa. Tujuannya apa? Biar akhlaknya perempuan, pengantin perempuan yang diselamati itu akhlaknya juga manis. Itu tujuannya. Yang kedua, semisal nyembelih kambing, itu sunatnya kambing tersebut tulangnya tidak dihancurkan. Jadi diambil pas di tulang-tulang persendiannya. Tulangnya tidak dihancurkan. Tujuannya apa? Biar anggota pengantin yang diselamati selamat selamanya, seumur hidupnya, sepanjang masanya. Keluarganya tidak berantakan, tidak gampang berantem, tidak kacau. Itu tafaulnya di situ. Sunatnya bumbunya manis, sangat manis kalau bisa. Bumbu kambingnya, bumbu masakannya, semua masakan itu kalau bisa kelegen, kalau bisa kemanisan. Biar akhlaknya pengantin yang diselamati juga manis. Terus tafaul yang kedua, tulang belulangnya jangan dihancurkan. Jangan dihancurkan. Kalau bisa setelah disembelih dipendem, tulangnya dipendem, dikubur. Lebih mengutamakan dagingnya. Intinya tulangnya dijaga biar tidak dihancurkan. Nah, kayak orang bagiin hewan kurbannya, tulang-tulangnya dikasihkan, dihancurkan. Jangan kayak gitu. Diambil pas tulang-tulang persendiannya, ugel-ugel. Kalau nggak ngerti tulang-tulang persendian, pas poros-porosnya itu, pas ininya, pas ininya, pas ininya, pemotongannya gitu. Pokok tulangnya jangan dihancurkan. Kalau mau diambil dagingnya, dagingnya saja. Mau diambil sopnya, setelah selesai nanti ya, itu dikubur tulangnya. Dijaga, dirawat, biar pengantin baru yang diselamati terus selamat kehidupannya dunia sampai akhirat. Itu tafaulnya. Semisal sudah terlanjur gimana ya, diselamati lagi pas hari kayak gini, pengantin-pengantin yang lawas klasik kayak Cak Adeng ini. Nah, itu kan sudah pengantin lawas, anaknya 3. Itu dulu saya enggak kayak gitu. Gimana kalau sekarang? Tidak apa-apa, diulangi, diulang tahun nih, diselamati lagi. Cara-cara yang dulu tidak pernah kita lakukan sekarang. Niat nyelamati akad nikah kita. Ya paskan hari akadnya dulu. Hari akadnya tanggal berapa, hari apa, bulan apa, bareng kan. Nyembelih. Atau kalau tidak mampu kambing ya ini yang kayak tadi tuh. Ada saminnya, ada kejunya, ada susunya, ada kurmanya. Niat nyelamati, niat ngulang tahun nih. Cara ulang tahun yang benar kayak gitu, bukan pas nyala buat roti terus ngasih lilin terus dinyalain happy birthday. Bukan itu, panjang umurnya. Pas dinyanyiin terus ditiup, itu tambah mati orangnya. Dinyalain, dibunuh ya. Untung nyanyiannya enggak diganti, bukan panjang umurnya, panjang kelaminnya. Selamatan pengantin. Ya bercanda. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Kitab Qurratul Uyun ini kitab yang
menurut orang-orang bilang kitab syekh, tapi di dalamnya sangat luar biasa ya. Sangat luar biasanya apa? Pembahasan ilmunya sangat variabel, lengkap. Bab walimah pun dibahas, nyari hari pun dibahas, mencari hari yang baik untuk hubungan, hari yang baik untuk akad nikah, sampai hari yang baik untuk memulai bisnis, untuk nyawa, itu jelaskan di Qurratul Uyun. Jelaskan dengan lengkap kayak gitu. Jarang orang yang paham. Banyak nih identiknya sebelum baca sudah ngarahnya ke sono, ke jima. Padahal tidak bahas itu aja Qurratul Uyun. Lengkap. Sudah cukup 40 menit ya. Doa bersama-sama. Ilmu-ilmu yang kita dengar dan yang saya sampaikan ini mudah-mudahan manfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi al-fakir pribadi, umumnya bagi yang menyaksikan pengajian ini secara langsung maupun secara virtual. Dan kita semua diberi pasangan hidup yang serasi dalam urusan agamanya, urusan dunianya, urusan akhiratnya, serasi dalam urusan ibadahnya, urusan kebaikannya, bukan urusan kemaksiatannya. Pasangan hidup dan seluruh anak cucu kita, anak-anak maupun cucu-cucu kita sampai hari kiamat, dan semua istri kita dijaga oleh Allah, dijaga agamanya, dijaga umurnya, dijaga keselamatannya dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah hidup maupun fitnah mati, dari fitnahnya Dajjal. Dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh zahir batinnya, takwa zahir batinnya, istiqomah zahir batinnya, selamat walafiat zahir batinnya. Ala hadiniyat wa ala kuniyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bi jai nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi faj'al mujtamana wa yadu husnul hitami wa dina ma qad sa'alna min adayakal jisami. Rabbi faj'al mujtamana wa yadu husnul hitami wa dina ma qad sa'alna min adayakal jisami. Rabbi faj'al mujtamana wa yadu husnul hitami wa dina ma qad sa'alna min adayakal jisami. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.